Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Arika Rojat dengan NIM 0537355503. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban dari soal praktikum 2. Soal praktikum 2 kali ini akan membahas tentang cara membuat plot di R serta cara membuat matriks di R. Kita langsung ke soal nomor 1. Soal nomor 1 kita akan membuat kurva dan histogram untuk distribusi normal dalam satu bidang jendela untuk banyak bilangan acak sebagai berikut. Dengan N yang pertama N10, kedua dengan N100, ketiga dengan N500, dan dengan N ini 1000. Kita ke R-nya. Di sini saya sudah membuat perintah R-nya. Mari kita bahas. Sebelumnya, untuk membuat 4 subplot seperti yang ada di soal, kita akan menulis perintah par. Par ini adalah parameter untuk membuat 4 subplot di jendela sebelah sini. Ditulisnya kita akan membuat mfrow. Mfrow itu sebagai subplot baris C, ini 2 kolom dan 2 baris. Kita run. Oke, sudah jadi. Lalu kita membuat perintahnya sesuai dengan soal. Di soal ini dari min 3 sampai 3, dari 0 sampai 0,5. Jadi di R kita tulis X nya, bidang datarnya adalah sequence dari min 3, lalu maksimalnya 3 dengan banyak N nya tadi. Soal A adalah 10. Lalu untuk Y nya kita akan membuat distribusi normal dari X ini. Kita akan coba run. Oke, nggak bisa. Di sini muncul X nya adalah ini. Lalu untuk Y nya sudah muncul juga, tidak ada error. Setelah kita membuat X dan Y nya, kita akan membuat plot seperti soal seperti ini. Untuk membuatnya kita menulis plot dalam kurung X, yaitu X ini, koma Y, tulis limit Y nya karena di soal adalah 0 sampai 0,5. Kita tulis 0 sama 0,5. Lalu tipenya tipe L. Tipe L ini adalah untuk plot garis. Terus ini adalah lebar garisnya, kita bikin 2. Lalu judulnya, karena kita membuat yang N sama dengan 10, kita buat grafik N sama dengan 10. Lalu koma, X labelnya. X label itu adalah judul di X nya, kita buat X, dan di labelnya adalah frekuensi relatif. Kita buat seperti ini, coba. Sudah muncul grafiknya, hanya saja karena N nya ini kecil, jadi tidak sempurna seperti lonceng bel. Lalu untuk membuat histogramnya, kita buat data untuk histogramnya, yaitu kita buat inisiasi dulu Z nya. Di sini saya membuat Z, lalu R normal, N nya 10. Lalu kita buat histogram. Perintahnya his dalam kurung datanya Z, lalu probability-nya true. Add ini untuk menimpa di sebelah sini, histogramnya agar menimpa sebelah
di switch ini ya. Lalu densitasnya 25, angle-nya 30, lalu colornya kita buat dark blue. Kita buat, kita run. Oke. Untuk grafik kurva dan histogramnya sudah jadi untuk grafik N sama dengan 10. Kita lanjutkan untuk yang N sama dengan 100, N sama dengan 500, dan N sama dengan 1000. Fungsinya sama seperti ini, tapi hanya saja kita ubah yang ini diubah jadi 500, ini dirubah jadi 500, dan judulnya kita ubah juga sesuai dengan perintahnya. Untuk yang 500, untuk yang 100 kita buat. Oke, lanjut, sama saja. Kita lihat karena ini N nya besar, loncengnya, grafik ini seperti loncengnya terlihat lebih bagus kan. Oke, grafik N sama dengan 100 nya sudah jadi. Lanjut kita ke N 500. Jangan lupa untuk mengubah ini menjadi 500. Ini juga judulnya serta ini 500. Oke, kita run lagi. Dan grafik untuk N500 nya juga berhasil. Lalu satu lagi yang terakhir untuk N sama dengan 1000. Kita ubah menjadi 1000 di sini lengthnya. Lalu jangan lupa juga untuk judulnya juga 1000. Lalu untuk R normalnya juga 1000. Kita run. Dan grafik untuk N sama dengan 1000 juga berhasil. Terlihat untuk grafik-grafik ini karena kita tadi membuat parameter ini, parameter MFRAW, satu jendela bisa membuat 4 grafik. Itu adalah pembahasan nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mencari trace dari matriks A, determinan dari matriks A, lalu kebalikan atau inverse dari matriks A. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta mencari nilai eigen dan vektor eigen matriks A. Kita ke RStudio. Sebelum mencari keempat tersebut, kita ada baiknya kita membuat matriksnya terlebih dahulu. Untuk membuat matriks di RStudio, kita menulis seperti ini. Kita inisiasi, ini adalah matriks A. A adalah matriks dengan elemen seperti yang ada di soal. Seperti ini. Kita tulis di sini elemen-elemennya 1, 0, 3, min 1, 4, 8, 0, 0, 3, 0, 6, 0, 9, 5, 7, min 2. Lalu karena tadi di soal adalah matriks bujur sangkar 4x4, kita beri di sini n col, yaitu n jumlah kolomnya, yaitu 4. Lalu agar matriksnya berurutan seperti yang ada di soal, kita menulis by row agar terlihat hasilnya seperti yang ada di soal. Kita buat di sini by row-nya true. Kita run. Oke, matriksnya sudah jadi. Lanjut kita run. Oke, di sini sudah muncul matriks dari matriks A. Kita periksa apakah betul seperti yang ada di soal. 1, 0, min 3, min 1.
sudah betul. Oleh karena udah betul, kita bisa mencari yang diperintah di soal. Yang pertama, kita diminta untuk mencari trace. Perlu kita ketahui untuk trace di R tidak ada fungsi khususnya, dan trace itu adalah jumlah elemen-elemen diagonal utama sebuah matriks. Oleh karena itu, karena kita akan mencari jumlah dari diagonal, kita bisa menulis perintah di R-nya seperti ini. Kita tulis sum jumlah dari diagonal matriks A. Kita coba run. Di sini sudah muncul trace-nya adalah 13. Karena di sini kita mencari banyak nilai, saya membuat perintah print untuk membedakan mana nilai trace, mana nilai determinan. Ini sudah keluar, trace-nya adalah 13. Kita lanjut untuk mencari determinan. Untuk mencari determinan, kita menulis perintah det dalam kurung matriks A. Kita run. Determinan dari matriks A sudah keluar, yaitu di sini negatif 96. Kita print lagi agar kita tahu berapa cuma nilai determinannya. Determinan matriks A adalah negatif 96. Lalu untuk mencari solve, mencari inverse dari matriks, kita menulis perintah solve. Kita tulis solve dalam kurung matriksnya A, matriks A. Lalu kita run. Inverse matriks A sudah muncul. Kita baca lagi. Lalu untuk mencari biar tahu nilainya, kita run lagi perintah print. Ini dia. Di sini inverse matrix A-nya sudah muncul. Oke, yang terakhir kita diminta untuk mencari nilai eigen. Untuk mencari nilai eigen, kita tulis perintah eigen dalam kurung matriks A. Kita run. Nilai eigen dari matriks A sudah muncul di sebelah sini. Agar muncul di output sebelah bawah sini, kita print lagi, run perintah print. Terlihat nilai eigennya sudah muncul. Nilai eigen dari matriks A adalah ini, dan vektor-vektornya adalah ini. Demikianlah pembahasan 2 soal tugas praktikum 2 mata kuliah aplikasi pemrograman R oleh saya, Sandi Arika Rojak. Apabila ada penjelasan dan pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.